Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing utama IGD Agus Pertama Yudantara SE/MSA, dosen pembimbing pendamping DR Nyoman Trisna Herawati SE AK/MPD, dosen penelaah Ibu Made Hari Wahyuni SE MSI. Perkenalkan, nama saya Ekatek Prata, NIM 1817051285. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh BOPO, NPL, LDR, dan CR terhadap profitabilitas pada lembaga pengertian desa di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai tahun 2021. Adapun sub-materi yang dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang dimiliki, atau dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam meningkatkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Lembaga pengertian desa adalah badan usaha keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa. Tujuan LPD adalah mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa Pakraman melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. Kabupaten Bangli memiliki 159 LPD yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Susut, Kintamani, Tembuku, dan Bangli, yang berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangli. Untuk perkembangan jumlah LPD setiap kecamatan di Kabupaten Bangli dapat dilihat di slide, dan status kesehatan LPD se-Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat di slide. Total laba bersih, total aktiva, dan return on asset LPD di Kabupaten Bangli tahun 2017 dapat dilihat di slide. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Sini terdapat 7 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, LPD Kabupaten Bangli pada periode tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan ROA yang paling signifikan. Adanya peningkatan total laba bersih dan total aktiva setiap tahunnya, namun ROA LPD mengalami penurunan. Sejumlah LPD di Kabupaten Bangli mengalami kesulitan dalam stabilitas laba setiap tahunnya. Adanya prediksi dari berbagai pihak bahwa akan terjadi peningkatan jumlah kredit macet yang disebabkan pada pandemi. Kelancaran kredit yang diberikan LPD kepada masyarakat kebanyakan masih bersifat ragu-ragu atau kurang lancar. Masih adanya pihak manajemen dan pihak yang terkait belum mengetahui pengaruh BOPO, NPL, LDR, dan CR terhadap profitabilitas. Penelitian terdahulu tentang pengaruh BOPO, NPL, CR, dan LDR terhadap profitabilitas masih inkonsistensi dan belum konsisten. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada pengaruh BOPO, NPL, LDR, dan CR terhadap profitabilitas pada lembaga pengertian desa di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021. Mengenai informasi masing-masing variabel independen diperoleh melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah NPL berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021? Yang ketiga, apakah LDR berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021? Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai tahun 2021? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas di Kabupaten Bangli.
Yang kedua, untuk mengetahui apakah NPL berpengaruh terhadap profitabilitas di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah LDR berpengaruh terhadap profitabilitas LPT di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang keempat, untuk mengetahui apakah CHR berpengaruh terhadap profitabilitas LPT di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis yang terdiri dari itu bagi mahasiswa, bagi organisasi atau LPT di Kabupaten Bangli, dan bagi fakultas atau universitas. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu teori sinyal. Teori sinyal merupakan informasi yang dipublikasikan perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Efisiensi perusahaan ditunjukkan dalam rasio profitabilitas dan juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu lembaga perkreditan desa. Merupakan badan usaha keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa adat. Menurut peraturan Provinsi Bali nomor 3 tahun 2007, LPT merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk kerama desa. Selanjutnya yaitu BUPU. BUPU merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya NPL merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Selanjutnya yaitu LDR, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah dengan jumlah dana yang diterima. R adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjukkan aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Kajian hasil penelitian terdahulu. Menurut Dharma tahun 2020, CHR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Puspa dan Mustanda 2019, LDR NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Ulandari dan Cipta 2016, CHR LDR BUPU berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Antari dan Baskara 2020, NPL BUPU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan menurut Krishna Putri dan Mustanda 2019, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, variabel yang diambil, dan terdapat inkonsistenan hasil penelitian. Variabel yang diambil pada penelitian ini adalah BUPU, NPL, LDR, CHR, dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Tempat penelitian pada penelitian ini adalah di Lembaga Penelitian Desa di Kabupaten Bangli periode 2017 sampai 2021. Objek penelitian ini adalah profitabilitas Lembaga Penelitian Desa di Kabupaten Bangli. Yang kedua, rancangan penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini
yaitu sejumlah 159 LPD. Untuk sampel, penelitian ini berjumlah 225. Selanjutnya ada definisi operasional variabel yang terdiri dari BUPU, NPL, EDR, CAR, dan profitabilitas, metode dan instrumen pengumpulan data. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif klasik yang terdiri dari uji normalis, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisiensi determinasi, dan uji parsial atau GT. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data, yaitu deskripsi umum, analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif, di mana variabel profitabilitas, BUPU, NPL, LDR, dan CAR mengidentifikasikan bahwa variabel tersebut bersifat homogen. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalis. Berdasarkan tabel uji normalis, pada penelitian ini nyatakan normal nilai signifikan B besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan ada autokorelasi positif pada model regresi. Selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Diperoleh nilai toleran pada tabel keseluruhan menunjukkan lebih besar dari 10% dan nilai VIP yang keseluruhan lebih kecil dari 10. Hal ini berarti model regresi tersebut lolos dari uji multikolinialitas. Selanjutnya yaitu heteroskedastisitas. Pada tabel hasil uji ini menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai sig lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Analisis regresi linear berganda. Di tabel dapat dijelaskan nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,135, maka dapat diartikan apabila variabel lain atau variabel bebas memiliki nilai 0, maka nilai profitabilitas sebesar 0,009. Selanjutnya, jika variabel BUPU bertambah 1%, maka variabel Y akan berkurang sebesar 0,143% dengan syarat NPL, LDR, dan CAR konstan. Selanjutnya, jika variabel NPL bertambah 1%, maka variabel Y akan berkurang sebesar 0,080% dengan syarat BUPU, NDR, dan CAR konstan. Selanjutnya, jika variabel LDR bertambah 1%, maka variabel Y akan bertambah sebesar 0,23% dengan syarat BUPU, NPL, dan CAR konstan. Selanjutnya yaitu jika variabel CAR bertambah 1%, maka
variabel Y akan bertambah sebesar 0,067% dengan syarat BUPU, NPL, dan LDR konstan. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan nilai adjusted R request sebesar 0,713, maka memiliki arti bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 memberikan sumbangan pengaruh secara bersama sebesar 71% terhadap variabel Y dan sisanya 29% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T pada tabel variabel BUPU, NPL, dan LDR dan CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, di mana nilai signifikan dari variabel tersebut di bawah 0,05. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BUPU berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas LPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Antari dan Baskara 2020, Putri Dewi dan Dewi 2017, Wulandari dan Cipta 2016, dan Putra dan Suryana 2022, yang menemukan bahwa BUPU berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu NPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sejalan dengan yang dilakukan oleh Krisnia Putri dan Mustanda 2019, Putra dan Suryanawa 2022, Puspita dan Mustanda 2019, dan Dharma 2020 menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu NPL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD, dan penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Putri dan Dewi 2017, Putra dan Suryana 2022, Novitasari 2015, Antari dan Baskara 2020, dan Wulandari Cipta 2016, yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas CAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD, dan penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Wulandari dan Cipta 2016, Putri dan Dewi 2017, Puspita dan Mustanda 2019, yang menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Implikasi penelitian dalam penelitian ini di mana BUPU dan NPL dan LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada lembaga penelitian desa. Itu implikasi praktis bagi lembaga penelitian desa. Hasil dari ini sebagai masukan bagi instansi terkait yaitu LPD dan manajemen LPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memperhatikan BUPU dan LDR-nya. Yang kedua, bagi investor atau nasabah. Hasil penelitian ini sebagai bahan acuan bagi para investor atau nasabah untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi dalam suatu perusahaan, dalam hal ini LPD. Investor dapat memperoleh gambaran kinerja keuangan LPD dengan cara memperhatikan tingkat pertumbuhan PU
LDR, NPL, dan CR pada LPD bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh buku NPL, LDR, dan CR terhadap profitabilitas di Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu rangkuman. Penelitian ini kali ini yang menjudul pengaruh NPL, LDR, dan CR terhadap profitabilitas pada lembaga penelitian desa di Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan jumlah populasi, yaitu seluruh LPD di Kabupaten Bangli yang terdaftar di LPD Kabupaten Bangli yang berjumlah 159, dan penentuan banyaknya sampel dengan menggunakan metode purpose sampling. Kemudian dengan beberapa kriteria penentuan sampel yang harus sesuai dengan metode tersebut. Selanjutnya, metode serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa PUPU dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas LPD, sedangkan LDR dan CR mendapatkan hasil bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Untuk kesimpulan, variabel PUPU dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, LDR dan CR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PUPU, NPL, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada LPD di Kabupaten Bangli. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar penelitian ini guna memperoleh hasil penelitian yang bervariasi, seperti dengan menambah variabel cash turnover yang merupakan perbandingan antara penjualan dengan nilai rata kas yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas, maka semakin baik karena semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi Santi Sati Om.